Standar costing atau biaya standar adalah metode akuntansi biaya yang memperhitungkan biaya produksi berdasarkan standar atau norma yang telah ditentukan sebelumnya. Penggunaan standar costing: yang pertama, pengendalian biaya; yang kedua, evaluasi kinerja; yang ketiga, motivasi karyawan; yang keempat, perencanaan; yang kelima, evaluasi harga; yang keenam, analisis profitabilitas. Hubungan antara standar costing dan anggaran. Yang pertama, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Yang kedua, standar costing sebagai dasar anggaran. Yang ketiga, anggaran sebagai penerapan standar costing. Jenis-jenis standar dalam akuntansi biaya. Yang pertama, biaya bahan baku standar. Biaya bahan baku standar adalah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memperoleh dan menggunakan bahan baku dalam proses produksi. Elemen-elemen yang membentuk biaya bahan baku standar meliputi: yang pertama, kuantitas standar, yaitu jumlah bahan baku yang seharusnya digunakan untuk menghasilkan satu unit produk. Yang kedua, harga standar, yaitu harga per unit bahan baku yang diharapkan akan dibayar. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung standar, adalah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja yang langsung terlibat dalam proses produksi. Elemen-elemen yang membentuk biaya tenaga kerja langsung standar meliputi: yang pertama ada waktu standar, waktu yang seharusnya diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produk, dan kedua ada tingkat upah standar, upah per jam yang diharapkan akan dibayarkan kepada pekerja. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik standar, biaya tidak langsung yang terkait dengan proses produksi seperti biaya listrik, penyusutan mesin, dan biaya tidak langsung lainnya. Elemen-elemen yang membentuk overhead pabrik standar meliputi: pertama ada tingkat aktivitas standar, yaitu tingkat aktivitas yang diharapkan akan terjadi. Yang kedua, tingkat biaya variabel standar, yaitu biaya variabel per unit aktivitas. Yang ketiga, tingkat biaya tetap standar, total biaya tetap yang diharapkan untuk periode tertentu. Kemudian ada target costing. Target costing adalah sebuah pendekatan strategis dalam manajemen biaya yang berfokus pada penentuan biaya produksi suatu produk sebelum produk tersebut benar-benar diproduksi. Konsep ini berlawanan dengan pendekatan tradisional di mana biaya produksi seringkali baru diketahui setelah produk tersebut selesai dibuat. Selanjutnya ada tujuan utama untuk target costing ini. Yang pertama, menghasilkan produk tersebut sesuai dengan harga pasar. Yang kedua, meningkatkan profitabilitas. Yang ketiga, mempercepat waktu peluncuran produk tersebut. Cara kerja target costing. Yang pertama, penentuan harga jual. A. Analisis pasar. Perusahaan melakukan riset pasar untuk menentukan harga yang dapat diterima oleh konsumen dan harga yang ditawarkan oleh pesaing. B. Target profit. Perusahaan menetapkan tingkat profitabilitas yang ingin dicapai. Yang kedua, penentuan biaya target, yaitu terdapat pengurangan harga jual dengan target profit. Harga jual dikurangi dengan target profit untuk mendapatkan biaya target produksi. Yang ketiga, analisis biaya. A. Pemekaran produk. Produk dipecah menjadi komponen-komponen untuk menganalisis biaya produksi setiap komponen. B. Identifikasi biaya yang dapat diurangi. Perusahaan mencari cara untuk mengurangi produksi tanpa mengorbankan kualitas produk. 4. Rekayasa ulang produk. A. Desain ulang. Jika diperlukan, desain produk diubah untuk mengurangi biaya produksi. B. Penggunaan material alternatif. Perusahaan mencari material alternatif yang lebih murah, namun tetap memenuhi spesifikasi produk. Manfaat target costing. Yang pertama yaitu fokus pada kebutuhan pelanggan. Perusahaan lebih fokus pada apa yang diinginkan oleh pelanggan dan bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya yang efisien. Yang kedua, peningkatan efisiensi. Proses produksi menjadi lebih efisien karena adanya upaya terus-menerus untuk mengurangi biaya. Yang ketiga, pengembangan produk yang inovatif. Target costing mendorong perusahaan untuk berpikir kreatif dalam merancang produk baru. Yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan informasi biaya yang akurat, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih baik terkait pengembangan produk. Konsep
konsep Kaizen Costing. Kaizen Costing adalah sebuah pendekatan manajemen biaya yang berfokus pada peningkatan terus-menerus atau continuous improvement dalam mengurangi biaya produksi secara bertahap. Konsep ini berasal dari bahasa Jepang, Kaizen, yang berarti perbaikan terus-menerus. Selanjutnya yaitu tujuan utama Kaizen Costing. Yang pertama yaitu mengurangi biaya produksi dengan mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Biaya produksi dapat ditekan. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi. Melalui perbaikan proses, waktu produksi dapat dipersingkat dan kualitas produk dapat ditingkatkan. Yang ketiga, membudayakan perbaikan terus-menerus. Kaizen Costing mendorong seluruh karyawan untuk aktif terlibat dalam upaya perbaikan. Cara kerja Kaizen Costing. Yang pertama, identifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Melalui analisis proses produksi, aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi pelanggan diidentifikasi dan dieliminasi. Yang kedua, peningkatan efisiensi. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan mesin. Yang ketiga, standarisasi proses. Menetapkan prosedur kerja yang jelas dan konsisten untuk mengurangi variasi dan kesalahan. Yang keempat, inovasi kecil. Mendorong karyawan untuk memberikan ide-ide perbaikan yang sederhana namun efektif. Yang kelima, pengukuran dan evaluasi. Melakukan pengukuran secara teratur untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi efektivitas upaya perbaikan. Selanjutnya yaitu manfaat Kaizen Costing. Yang pertama, biaya produksi yang lebih rendah, mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, kualitas produk yang lebih baik. Dengan mengurangi variasi, kualitas produk menjadi lebih konsisten. Yang ketiga, produktivitas yang lebih tinggi, waktu produksi yang lebih singkat dan pemanfaatan sumber daya yang lebih efektif. Yang keempat, moral karyawan yang lebih baik. Keterlibatan karyawan dalam proses perbaikan dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Perbedaan target costing, Kaizen Costing, dan standar costing. Perbedaan yang pertama yaitu fokus target costing adalah biaya produk baru, fokus Kaizen Costing yaitu perbaikan proses, dan fokus standar costing adalah perbandingan biaya aktual dan standar. Lalu perbedaan yang kedua pada tujuan. Tujuan target costing adalah harga jual kompetitif dan profitabilitas. Tujuan Kaizen Costing adalah efisiensi dan pengurangan biaya, dan tujuan standar costing yaitu kontrol biaya dan evaluasi kinerja. Perbedaan yang ketiga pada waktu. Target costing saat sebelum costing, Kaizen Costing selama produksi, dan standar costing setelah produksi. Perbedaan yang keempat pada pendekatan. Target costing proaktif, Kaizen Costing reaktif, dan standar costing statis. Dan perbedaan yang kelima pada lingkup. Target costing produk baru, Kaizen Costing setelah proses produksi, dan standar costing elemen biaya produksi.